ketika Adam turun ke muka bumi, ya, maaf, Adam dengan Hawa turun terpisah. Ya, konon Adam diturunkan daerah sekitaran India, dan Hawa konon diturunkan daerah yang sekarang disebut dengan Jeddah. Ya, Jeddah. Jeddah itu bahasa Arab yang kalau diterjemahkan berarti nenek. Nenek, ya. Jadi kalau bapak ibu nanti ada yang haji atau yang mau umrah, kan suka ada ke Laut Merah itu ya, di Jeddah. Itu sekitaran 300 meter ke kiri sedikit, itu ada satu wilayah yang dikasih tembok begini, ya. Nah, itu disebut Maqbarah Hawa oleh orang di sana, kuburannya Hawa. Tapi kata pakar sejarah, itu bukan kuburan, nggak ada kuburan Hawa di situ. Ya, di situ tempat Hawa pertama kali diturunkan dan beraktivitas. Di Hawa berjalan, Adam berjalan. Dari pencarian yang cukup lama, tiba-tiba satu masa, ya, Adam melihat ada satu gerakan, Hawa melihat ada satu penampakan, masya Allah. Kayaknya kenal saya ini. Kayaknya kenal saya, gitu. Ya, kenal dalam bahasa Arab disebut dengan Arafah. Maka mereka mulai mendekati diri, naik ke bukit yang cukup tinggi, ya. Bukit yang disusun tinggi untuk mengenali, itu dalam bahasa Arab disebut dengan Arafah, jamaknya disebut dengan A'raf. Maka ketika mereka melihat satu sama lain, mulai kenal, tahu satu dengan yang lainnya, Araftukil an, saya tahu kamu sekarang. Tahu bahasa Arabnya Arafah, sifatnya disebut dengan Arafah. Karena itulah sekarang tempatnya disebut dengan Arafah. Jelas ya? Pelan-pelan, saya agak cepat. Kemudian mereka berkumpul, hidup berkeluarga, sampai Hawa kemudian mulai mengandung. Ada di Quran surah ke-7 ayat 189, posisi paling kiri di sebelah atas. Falamma taghasyaha, kan? Maka tatkala keduanya mulai bergaul, hamalat hamlan khafifan, Hawa mulai mengandung kandungan ringan. Sampai kandungan berat, keduanya bermohon kepada Allah supaya nanti bayi yang dilahirkan lahir dalam keadaan yang saleh, yang baik. Maaf, ini petunjuk Quran pertama bahwa kalau ada seseorang tengah mengandung, ini doa yang disunnahkan di Quran. Ya, bacakan oleh suami istri. Redaksinya langsung diatur di situ. Ya. Wa in ataitana shalihan lanakunanna minasyakirin. Itu redaksinya ada di situ langsung. Poin saya pelan-pelan. Ketika lahir kembar kan? Baik, kelahiran pertama kembar. Perempuannya cantik luar biasa, masya Allah. Laki-lakinya biasa. Lahir kedua lagi kembar lagi. Ya, kembar lagi. Ya. Maaf, laki-lakinya cukup biasa juga, perempuannya biasa juga. Ya. Kalau ukuran cantik dengan yang pertama lebih cantik dari yang pertama. Nah, sedangkan hukum Allah saat itu kan karena belum ada umat, belum ada perkembangbiakan, ya, keduanya harus dinikahkan kan? Harus ada pernikahan. Maka yang terjadi hukum Allah menjadikan keduanya mesti dilakukan pernikahan secara silang. Ya, tidak boleh secara bersamaan lahir. Di lahir yang pertama, ya. Bismillah. Di kelahiran pertama, lahir kembar, ya, ini perempuan, ini laki-laki. Kelahiran yang kedua juga kembar, ini perempuan, ini laki-laki. Hukum yang diterapkan tidak boleh melakukan pernikahan dari satu kelahiran yang sama. Yang ini tidak boleh menikah dengan yang ini. Ya, harus disilang. Di perempuan di sini yang tadi lebih cantik disebutkan, ya, harus menikah dengan yang satu di sini. Sedangkan laki-laki yang di sini menikah dengan perempuan yang lahir belakangan untuk kelahiran kedua. Pelan-pelan. Ini anak Nabi ya, anak Nabi. Namanya siapa kira-kira? Pernah dengar? Qabil. Satu lagi? Qabil. Tuh, tahu dari mana? Ini yang jadi masalah ini. Ya. Hati-hati, nama Qabil, nama Habil itu nggak ada. Oh, satu hati nggak ada. Jangankan di Quran, di hadis sahih nggak ada. Jangankan hadis sahih, hadis palsu aja nggak ada. Silakan cek ya. Jadi itu selalu lihat kisah-kisah yang nyebar ke kita, nggak ada nama Qabil Habil itu nggak ada. Jangankan hadis sahih, hadis palsu aja nggak ada. Ya. Al-Quran surah ke-5 ayat 27. Posisi paling kiri di pertengahan, ke bawah sedikit. Quran surah 5 ayat 27. Baik, kita beri rumus lalu kita sambungkan ya. Baik, kalimat Qurannya fokus. Watslu alaihim naba abnai Adam bil haqqi, dan mohon kisahkan kepada mereka tentang kisah dua anak Adam. Kisahkan dengan benar. Kisahkan dengan benar, jangan ngarang kata Quran itu. Jangan ngarang. Lihat kalimat Qurannya. Quran tidak pernah menyebutkan siapa namanya, tidak. Hanya disebutkan kisah tentang anak Adam. Perhatikan sini ya, perhatikan sini. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mendengar atau melihat di Quran ada ayat berbicara tentang kisah, tidak disebutkan tokohnya siapa,
kapan kejadiannya, itu pertanda satu, kisah ini akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh dan nuansa yang berbeda. Saya ulang ya, kisah ini akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh dan nuansa yang berbeda. Yang kedua, biasanya kalau tidak disebutkan tokohnya siapa, kejadiannya kapan, umumnya, walau tidak semuanya, umumnya kisah ini mengandung sifat-sifat yang tidak baik, yang tidak layak untuk ditiru. Tapi saking sopannya Quran, namanya tidak disebutkan supaya tidak dipergunjingkan. Jadi ada ajaran akhlak dalam Al-Quran yang tinggi. Kalau ada seseorang berbuat salah, jangan digunjingkan orangnya. Yang salah itu bukan namanya, yang salah perbuatannya. Ini Anda ini sebetulnya mau memperbaiki perbuatan orang lain atau mau menggunjingkan orang? Ada orang misalnya tetangga masjid, Pak, nggak pernah ke masjid, tetangga masjid, sampingan masjid, nggak pernah ke masjid. Masya Allah, apa hukumnya tetangga masjid nggak pernah ke masjid? Orang Islam, tetangga masjid, samping masjid, laki-laki nggak pernah ke masjid, apa hukumnya? Haram, dosa, apalagi. Masya Allah, ada yang bakar rumahnya. Saya kemarin waktu di Sumatera bakar rumahnya, kan? Kita lihat, Bapak Ibu sekalian, tetangga masjid, laki-laki, muslim, samping masjid, nggak mau ke masjid, apa hukumnya? Hukumnya, ajak dia ke masjid. Jadi sebelum kita terapkan hukum fikih, apa hukum dakwah dulu, ya? Daripada celah orang, celah ini, celah itu, barangkali dititipkan kepada Anda menjadi tetangga, karena cuma Anda yang bisa mendoakannya. Anda yang bisa ngajak, ya? Satu kali mungkin Allah tanya, "Hei Fulan, saya titipkan dia menjadi tetangga kamu, supaya kamu beramal soleh, kenapa kamu celah terus?" Nggak ada faedahnya mencela itu, nggak ada faedahnya. Ya. Di kata bahasa Quran ini, minimal doakan dia, ajak dia dengan kebaikan. Jadi kalau Anda temukan kisah-kisah buruk di Quran, itu jarang sekali disebutkan. Ya. Maaf, siapa? Yang perempuan yang menggoda Nabi Yusuf, siapa dia? Tuh, sudah salah lagi. Silakan cek, nggak ada di Quran Zulaikha, nggak ada. Ya. Disebutkan Imra'atul Aziz, ya, Masya Allah, dari ayat 29 sampai ayat 31 itu. 31 paling kanan sebelah atas. Nggak ada istilah Zulaikha wa Imra'atul Aziz, kan? Dan istri pembesar, Perdana Menteri pada saat itu. Ya. Saya mau kembalikan sini. Lihat sini. Kembali ke tadi ke awal. Iblis berjanji saat sebelum diturunkan, saya akan goda semua anak cucu Adam. Saya akan turunkan keburukan-keburukan supaya menyimpang dari perintah Allah. Seperti pernah saya kerjakan. Maka ketika terjadi ini, Bapak Ibu sekalian, penyakit pertama iri hati yang dimiliki iblis ternyata diturunkan pada dua anak Adam yang lahir ini. Ya. Hati-hati, anak Nabi aja bisa kena, apalagi yang kita bukan anak Nabi. Anak Nabi kena penyakit ini, apalagi yang bukan anak Nabi. Ya. Maka mesti hati-hati dia. Apa yang terjadi ketika yang ini tadi cantik, tadi, Masya Allah, cantiknya luar biasa, ini cantik, dinikahkan dengan yang adiknya yang lahir belakangan. Maka setan datang mengirimkan sinyal penyakit hasad kepada laki-laki yang ini. Bagaimana caranya ketetapan yang sudah diberikan, nikmat ini yang perempuan dinikahkan dengan adiknya bisa gagal, dia tetap menikah dengan yang pertama dan adiknya kehilangan nikmat yang telah ditetapkan itu. Ini kan hasad dia. Baik. Tapi Masya Allah, saking bijaknya Allah punya sifat hakim, saking bijaknya tidak langsung diputuskan. Seketika Allah bisa putuskan. Nggak bisa, nggak boleh. Ketetapan saya final misalnya. Tapi saking bijaknya untuk memberikan hikmah, kemudian Allah turunkan ujian. Ya. Ayo kita uji saja. Kalau kepatuhan ini bisa muncul, maka kami akan putuskan. Silahkan sesuai dengan yang diinginkan. Maka di Quran surah kelima itu, pelan-pelan ya, ayat ke-27 dituliskan, idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ini saya mau terangkan sesuatu yang sangat penting, dampak dari penyakit ini, hasad ini. Maka diperintahkan oleh Al-Quran, dikisahkan pada kita, Allah memerintahkan keduanya diminta untuk mengorbankan hasil pekerjaan mereka. Jadi yang anak pertama tadi, ibu, bapak sekalian, itu profesinya dia perkebunan. Ya, dia mengumpulkan di perkebunan dia, ya, dia rawat tanaman dan sebagainya. Adiknya yang kedua, dia profesinya di peternakan, dia gembalakan domba dan sejenisnya. Apa yang terjadi? Fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Setelah tiba masanya, diserahkan kemudian untuk korbannya, ternyata yang satu diterima, yang satu ditolak. Nah, ini poin yang sangat penting. Bagaimana ketika diterima yang pertama ini,
yang diterima ini ternyata yang diterima yang adiknya yang kedua tadi. Dia merawat kambingnya, setelah dewasa, setelah bagus, Masya Allah, dipilih oleh dia yang paling gemuk, yang paling bagus, yang sekiranya paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dikorbankan. Sementara kakaknya yang pertama itu mengambil, maaf, sisa dari yang kotor-kotor, ya, yang tidak pentingnya, yang tidak dikonsumsi, ya. Oh, ini kan Tuhan itu kan nggak butuh makan, kata dia. Tuhan nggak butuh makan, kan? Tuhan tidak perlu dengan semua ini. Biarkan yang baik-baik untuk saya konsumsi, yang jelek-jelek biarkan Tuhan pilih. Ya. Apa yang terjadi? Maka diterima yang terbaik, yang jelek tidak. Pelan-pelan. Saya mau ajarkan satu cara dulu ya. Ini rumus di Quran. Ini rumus di Quran. Bapak Ibu sekalian masih ingat tadi? Korban ini kan diketengahkan, ya, ditampilkan, dimintakan oleh Allah untuk bisa mengabulkan permintaan yang dimohonkan tadi kan? Ini ada satu permintaan ini sulit untuk dikabulkan, kata Allah lakukan ini, lakukan amalan, ya, disebut dengan korban. Apa artinya korban? Seperti biasa, pertanyaan pertama kencang, jawaban salah. Pertanyaan kedua mulai pelan, jawaban salah lagi. Pertanyaan ketiga nggak ada yang jawab. Oke, korban itu asalnya bukan menyembelih, bukan. Korban bukan menyembelih. Asalnya dari kata koruba. Koruba, kof, ra, ba. Sesuatu yang dekat. Ya, sesuatu yang dekat. Kof, ra, ba. Kof. Oke. Kof, ra, kemudian ba. Saya agak pelan kan? Saya ajarkan rumus sedikit ya. Kalau Anda ingin menjadikan makna berubah menjadi dekat atau banyak, ya, dekat atau banyak, maka rumusnya huruf paling akhir tambah alif dengan nun. Oke, alif dengan nun. Misal korba dekat tambah alif dengan nun menjadi kurban, artinya sangat dekat, banyak kedekatannya. Ya. Ghafara, ghain fa ra, ampunan. Anda ingin tambah dengan alif dan nun menjadi gufran, artinya yang banyak ampunannya. Jelas ya? Baik, pelan-pelan. Nah, kurban asalnya bukan menyembelih. Ya. Kurban itu pada asalnya adalah, pelan-pelan, amalan-amalan yang dilakukan untuk lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.